baik-baik aja dong. Baik, baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Baik, baik. Terima kasih atas doamu. Hah, memang tidak baik melupakan tetanggamu ini, Gus. Loh, tetapi kenapa kau memakai pakaian resmi ya? Dasi kukumu. Kau hendak kemana, Gus? Oh, tidak. Aku datang hanya akan membeli Pak mana model baik. Lalu, kenapa memakai jas segala? Seperti hendak lebaran saja. Begini soalnya, aku datang mengunjungi Pak mana model baik karena ada satu permintaan. Itu sudah lebih satu kali. Aku merasa sangat beruntung setelah mendapatkan pertolongan dari Bapak yang selalu boleh dikatakan. Tapi apa, Gus? aku begitu gugup. Boleh aku minta segelas air, Pak Rupana? Segelas air? Tentu saja boleh. Kau mau apa? Kopi? Teh? Susu? Air putih saja, sebentar. Tumben-tumbenan dia datang ke sini. Pasti dia akan meminjam uang. Tapi saya tidak akan memberikannya. Minumlah, Gus. Apa soalnya, Gus? Terima kasih, Pak Rupana. Maaf, Pak Rupana yang baik. Aku begitu gugup. Pendeknya, tak seorang pun yang dapat menolong saya kecuali Bapak. Meskipun aku tak patut untuk menerimanya dan aku tak berhak mendapatkan pertolongan dari Bapak. Janganlah bertele-tele. Yang tepat saja. Ada apa? Segera, soalnya adalah aku begitu gugup. Aku datang untuk melamar istri Bapak. Ucapkanlah itu sekali lagi, Gus. Aku hampir tidak percaya. Saya merasa terhormat untuk meminang Anakku sayang, Agus bagus, aku sangat gembira. Aku sudah mengharapkan begitu lama sekali. Memang itulah keinginanku. Aku sangat mencintaimu. Kau sudah kuanggap seperti anak sendiri. Semoga Tuhan memberkati cinta kalian, cinta kasih yang baik dan seterusnya. Sebentar, biar saya panggil terang ke dalam. korban yang baik. Ada apa lagi, Gus? Bagaimana Pak? Bolehkah saya mengharapkan dia untuk menerima lamaran saya? Bagi seorang laki-laki yang ganteng seperti kau, pasti dia akan menerima lamaranmu. Aku yakin sekali. Dia sudah sangat rindu, seperti kucing yang kebelet. Dan seterusnya. Sebentar, siapa yang Ratna? Ratna, anakku sayang. Ratna, anakku sayang. Aduh. Aku kedinginan. Aku gemetar seperti hendak hujan penghabisan. Tapi sebaiknya memutuskan sesuatu sekarang juga. Kalau orang berpikir terlalu lama, aku ragu untuk membicarakannya. Menunggu kekasihan cinta sekudus mati, akhirnya dia kawin-kawin. Aku kedinginan. Ratna Rupana gadis yang baik, pandai memimpin rumah tangga, tidak jelek, terpelajar, tamatan sarjana sastra Indonesia. Apalagi yang aku inginkan? Tapi aku sudah begitu pening, aku gugup.
Pertama, aku sudah berumur 30 tahun. Boleh dikatakan umur yang kritis juga. Aku hidup yang teratur dan tidak tegang. Karena aku penyakit jantung selalu berdebar-debar dan aku selalu terburu-buru. Bibirku gemetar dan mataku yang kanan selalu berkerenyut-kerenyut. Kalau aku baru saja naik ranjang dan mulai terbaring, pinggang kiriku sakit. Aku bangun, meloncat seperti orang kalap. Aku berjalan sendiri dan mulai tidur lagi. Tapi kalau aku mulai mengantuk, datang lagi penyakit itu. Dan ini berulang sampai 20 kali. Oh, kau. Kenapa ada mengatakan ada pembeli mau mengambil barangnya? Apa kabar, Agus Bagus? Apa kabar? Aku yang baik. Baik. Maaf, bajuku jelek. Aku sedang mengiris buncis tadi di dapur. Mengapa sudah lama tak datang? Tidak makan? Ya, Hari ini terang sekali, sehingga tani tak dapat. Sudah berapa jauh panennya? Saya takut terlalu serakah dalam memotong tanaman. Takut tanaman itu busuk nantinya. Seharusnya aku menunggu. Apa ini? Begini nih, Bang. Mau pergi kemana sih, Agus? Gak kelihatan cakep sekarang. Ada apa? begini Ratna Rukmana yang manis. Sebabnya ialah aku sudah memastikan bahwa ayahmu ingin agar kau mendengarkan langsung dari aku. Tapi tentunya kau tak mengharapkan hal ini dan mungkin kau akan marah. Tapi aduh, kapan dinginnya? Ada apa, Agus tuh bagus? Sebentar, Ratna Rukmana yang manis. Baik, akan singkat saja Ratna Rukmana. Bahwa sejak kecil aku mengenal kau dan keluargamu. Almarhum bibiku dari suaminya. Dari mana aku seperti kau tahu, dikasih tanah dan juga rumah. Selalu naruh hormat dan menjunjung tinggi ayah dan ibumu. Dan keluarga Jaya Sasmita ayahku dan keluarga Raden Rukmana ayahmu selalu rukun dan boleh dikatakan sangat intim. Terlebih-lebih lagi, seperti kau ketahui, tanahku berdampingan dengan tanahmu. Barangkali kau masih ingat lapangan Sari Gadingku yang dibatasi oleh pohon-pohon. Maaf saya memotong. Kau katakan lapangan Sari Gading. Apa benar itu milikmu? Iya, itu milikku. Jangan keliru. Lapangan Sari Gading adalah milik kami, bukan milikmu. Tidak, itu adalah milikku, Ratna Rukmana yang manis. Aku baru mendengar sekarang. Betapa mungkin tanah itu tiba-tiba menjadi milikmu. Tiba-tiba menjadi milikku. Nona, aku sedang berbicara tentang lapangan Sari Gading yang terbentang antara Anyer dan Jakarta. Tahu. Itu adalah milik kami. Tidak, Ratna Rukmana yang terhormat, kau keliru. Itu adalah milik kami. Pikirlah apa yang kau ucapkan, Agus bagus. Sejak berapa lama tanah itu menjadi milikmu? Apa yang kumaksud dengan beberapa lama? Selamanya aku punya ingatan bahwa tanah itu adalah milik kami. Mana bisa? Aku mempunyai bukti-buktinya, Ratna Rukmana. Lapangan Sari Gading dulu memang milik yang dipersoalkan. Tapi sekarang setiap orang tahu bahwa tanah itu adalah milikku. Dan hal itu sudah tidak menjadi persoalan lagi. Pikirkanlah baik-baik. Nenek bibiku meminjamkan lapangan Sari Gading kepada petani-petani kakek ayahmu tanpa uang sewa selama lebih dari 2000 tahun. Dan mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menganggap bahwa tanah itu telah menjadi milik mereka. Tetapi sesudah perjanjian selesai, yaitu sesudah barang keleset,
Semua ucapanmu sama sekali tidak benar. Ayah kakekku dan kakekku menganggap karena mereka memanjang sampai rawa pergi. Jadi, lapangan Serigala dengan milik kami. Aku tidak tahu apa yang menjadi persoalan. Semua ini merusak suasana harus bagus. Akan kutunjukkan dokumen-dokumennya yang mana. Kau akan melucu atau menggoda saya? Ini tidak lucu sama sekali. Kami memiliki tanah itu hampir 3 abad. Dan tiba-tiba aku dengar bahwa tanah itu juga milik kami. Maaf Agus Tubagus Jaya Sasmita, saya terpaksa tidak mempercayai ucapan-ucapanmu itu. Saya tidak tergila-gila pada tanah lapangan itu. Besarnya juga tidak lebih dari 40 bahu. Dan harganya tidak lebih 30 juta rupiah. Tapi saya terpaksa memprotes karena aku tidak keadilan. Kau boleh katakan apa yang kau suka, tetap saya tidak akan membiarkan itu tidak keadilan. Nona, aku mohon agar kau suka mendengarkan aku. Petani-petani kakek ayahmu, sepertinya aku katakan tadi, membuat batu bata untuk nenek bibiku. Dan karena nenek bibiku ingin membalas kebaikan ini. Kakek, nenek, bibi, aku tidak mengerti semua itu. Lapangan Serigading adalah milik kami, itulah Milikku, milik kami. milikku, Ratna Rupana. Milik kami. Walaupun kau akan bertengkar selama 2 hari dan makan 15 jas, lapangan Serigading tetap milik kami. Aku tidak menghendaki punyaanmu, tetap aku tidak ingin kehilangan punyaanmu. Sekarang kau boleh katakan apa yang kau suka. Aku juga tidak tergila-gila pada tanah lapangan itu Ratna Rupana. Kalau kau mau, akan kuberikan tanah itu padamu sebagai hadiah. Aku yang akan memberikan tanah itu kepadamu sebagai tanah itu yang milik kami. Semua ini merusak suasana, aku bagus. Percayalah, aku masih menganggapmu sebagai sahabat yang baik. Tahun yang lalu, kami menunjukkan sendiri tadi hebat. Lalu sekarang, kau sudah berani mengatai kami sebagai kaum larat, menghadiahi aku dengan tanahku sendiri. Maaf, Agus tuh bagus. Ini bukan sikap tetangga yang baik. Ini akan kuanggap sebagai suatu penghinaan. Kalau begitu, menurut tanggapanmu aku ini sadaran. Aku belum pernah merampas tanah milik orang lain, Nona. Dan aku tidak bisa membiarkan siapapun juga menghina aku dengan cara yang demikian. Lapangan Sarigading adalah milik kami. Akan aku buktikan. Hari ini akan kusuruh guru-guru kami memotong rumput di luar kami. Akan melempar mereka semua. Awas kamu berani. Lapangan Sarigading adalah milik kami. Jangan kau mencuri. Boleh mencuri sampai kehilangan nafas dari kamu. Kami mohon di sini jangan. Mohon agar kau mengerti adat. Ih. Kok aku tidak sakit nafas, Nona? Aku tidak berdenyut-denyut. Aku tidak akan berteriak-teriak seperti ini. Lapangan Sarigading adalah milikku. Punya kami. Punyaku. Punya kami. Punyaku. Anakku Ratna, anakku Agus. Ada apa dengan kalian? Mengapa berteriak-teriak? Ayah, katakan apa pada orang ini? Siapa yang memiliki lapangan Serigading? Dia atau kita? Agus Tubagus Jaya Sasmita, lapangan Sarigading adalah milik kami. Masya Allah. Rukmana, bagaimana bisa menjadi milikmu? Cobalah sedikit adil. Nenek bibiku meminjamkan lapangan Sarigading kepada petani-petani ayahmu. Petani-petani itu telah memakainya selama lebih dari 2000 tahun dan sudah menjadi desa mereka untuk menganggap bahwa tanah itu telah menjadi milik mereka. Tetapi sesudah perjanjian selesai, maka tanah itu adalah milik kami. Maaf Gus, kau lupa bahwa petani-petani itu tidak membayar uang sewa kepada nenek dan bibimu. Karena justru hak tanah itu dipersoalkan dan tidak lama kemudian setiap kucing pun mengetahuinya bahwa lapangan itu adalah milik kami. Mungkin kau belum memiliki petanya, Gus. Akan buktikan bahwa aku miliknya. Akan tidak bisa, nak. Tentu saja bisa. Mengapa kau berteriak? Kau tidak usah memberikan apa-apa dengan cara menjerit-jerit. Aku tidak menginginkan kepunyaanmu dan aku pun tidak akan memberikan kepunyaanmu. Untuk apa? Kalau kau sudah berani mencoba bertengkar tentang lapangan itu, lebih baik lapangan
itu aku berikan kepada petani-petani daripada orang seperti kau. Itu aku kurang mengerti. Atas apa Bapak menghadiahkan hak orang lain? Aku bebas menentukan apakah berhak atau tidak. Aku bisa menyebut namamu dengan sebutan juragan muda, tetapi aku tidak bisa berbicara dengan cara seperti ini. Umurku 2 kali dari umurmu, dan minta supaya kau berbicara tanpa berteriak-teriak. Apa? Bapak menganggap aku ditolong dan menertawakan aku. Katamu tanahku adalah tanah Bapak. Itu bukan sikap yang baik, dan Bapak masih mengharapkan aku diam saja. Aku harus berbicara secara patut terhadap Bapak. Itu bukan sikap yang baik. Itu bukan yang baik, Pak Amir. Kalian tidak ada. Apa katamu, Bos? Ayah, suruhlah buru-buru kita motor rumput di lapangan. Apa kata Nona? Iya, Pak Segan, lebih kami dan kami tidak akan memberikannya kepadamu. Aku tidak mau, tidak mau. Persoalan ini akan berlarut-larut nantinya. Akan kubuktikan di depan pengadilan bahwa akulah miliknya. Di depan pengadilan. Boleh saja, juragan muda. Boleh saja. Kamu memang telah lama menunggu-nunggu persoalan ini untuk dibawa ke pengadilan Anda yang menggunakan undang-undang secara licik. Memang semua keluarga suka bertindak licik. Semuanya. Apa? Bapak jangan hina keluargaku. Semua keluarga Jaya Sasmita selalu orang yang dapat dipercaya, dan tidak seorang pun yang muncul di pengadilan karena memberikan uang seperti pamanmu. Semua keturunan Jaya Sasmita, keturunan Gam. Iya, semuanya, semuanya. Kakekmu seorang pengadu ayam, dan bibimu yang termuda melarikan diri dengan madu Dan bibimu seorang yang bokong. Aduh, telingaku sakit. Darah pun naik ke depan. Demi Allah, air. Dan ayah adalah seorang yang kerja. Dan tak ada lagi selain bibimu yang selatan dan tidak suka. Kalian orang-orang berkomplot. Mana pisangku? Mana pintunya? Jahat, licik, komplek. Dan kau sendiri penyakitan dua itulah kau. Pergi, Mana pintunya? pergi. Aku mau pulang. Dan telah kau jangan pernah masuk ke rumah ini lagi. Bawa saja ke pengadilan dan bawa saja pisangmu itu. Persetan dia. Orang sial, bagaimana kita bisa percaya lagi kebaikan-kebaikan tetangga sudah ini? Penjahat, orang tolol, bisa-bisanya melakukan orang lain yang tidak memilihnya. Siapa? Dan si konyol itu, si jelek itu berani-beraninya melamarmu. Pikirlah melamarmu. Melamar apa? Iya, datang ke sini untuk melamarmu. Melamar aku? Mengapa dia memberitahu terlebih dahulu? Kata itu dia berpakaian necis, bagus, si bolos. Melamar aku? Melamar aku? Ayah, bawa dia kembali lagi segera ya, bawa dia kembali lagi segera. Bawa dia kembali. Lekas, lekas. Aduh, aku mau pingsan ayah. Segera, jangan menangis. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, Agus tuh bagus. Oh Tuhan, bawa dia kembali lagi segera. Dia akan segera datang katanya. Benarkah? Iya. Oh, alangkah sulitnya menjadi ayah dari seorang gadis yang sudah besar dan pengen kawin. Akan aku potong leherku. Kami hina orang itu, mempermainkannya, mengusir dia karena salah kau. Karena kau. Tidak, semua yang salah ayah. Hah? Salahku.
Nah, bicara sendiri dia. Ayo pergi ke kamar. Hatiku berdebar-debar, kakiku lumpuh, pinggangku sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Kami minta maaf Pak Gus tuh bagus. Terima lagi ya pisangnya. Oh iya, masalah lapangan Sarigani. Setelah dipikir-pikir lagi, lapangan Sarigani adalah milikmu. Hatiku berdebar-debar hebat. Ya, lapangan Sarigani adalah milikku. Iya, milikmu. Betul milikmu. Ikutlah. Kami tadi salah. Aku bertindak menurut prinsip. Aku tidak menghargai tanah lapangan itu. Yang aku hargai adalah prinsipnya. Iya, betul prinsipnya. Mari kita bahas soal lain saja. Terutama aku mungkin yang intinya ratna mana. Nenek bibi meminjamkan lapangan. Aku tidak tahu bagaimana cara memulainya. Apakah kita akan berdua bersama satu hari? Bisa. Aku berharap berburu yang liar. Tapi sudah aku mendengar betapa jeleknya nasib si Belang. Udah kenal dia, kakinya lumpuh. Kasihan. Bagaimana jadinya? Entahlah, mungkin otot kakinya tergilir. Tapi udah modal yang terbaik. Lagi pula belum tersebutkan berapa harga yang harus dibayar untuk dia. Tahukah kau, aku membayar kepada Haji Soleh sebanyak 20 juta rupiah untuk si Belang. 20 juta? Mahal aku tuh bagus. Kukira jumlah yang murah sekali, Ratna. Ya, udah yang lucu dan juga cerdas. Ayah hanya membayar 500 ribu rupiah untuk Sekliwon. Dan Sekliwon jauh lebih cerdas daripada Sekliwon. Si Kliwon lebih cerdik dari si Belang. Mana bisa si Kliwon lebih cerdik dari si Belang? Tentu saja bisa. Si Sekliwon masih muda sebetulnya. Tetapi jika dilihat dari sifat dan cerdiknya, Raden Jaya Saripita tidak memiliki satu ekor pun yang bisa menandingi dan mengalahkannya. Maaf kata mana, tapi kau lupa bahwa si Kliwon itu berkaki pendek dan oh iya, kuda yang berkaki pendek itu kurang pandai melompat. Kaki pendek? Baru kali itu aku mendengar hal ini. Aku tahu kaki depannya lebih pendek dari kaki belakangnya. Sudah kau ukur? Oh iya tentu, dia memang cukup pandai berlari pada saat berburu, tapi dia tidak pandai melompat. Tapi pada kuda peliharaanmu itu, dia sudah tua dan jelek. Kuda yang mati. Ia sudah tua memang, tapi aku tidak mau menukarnya dengan 10 ekor kuda seperti si Kliwonmu itu. Si Kliwonmu itu tidak perlu ditanya lagi. Setiap pemburu pun mempunyai ekor kuda seperti si Kliwon. Dan 500 ribu rupiah, harga yang cukup tinggi untuk dia. Ih, nampaknya ada setan yang berbantahan dalam dirimu hari ini. Pertama, kau mengakui lapangan Sarigani adalah milikmu. Lalu sekarang kau katakan si Belang jauh lebih cerdik daripada si Kliwon. Aku tidak suka pada laki-laki yang berbicara bertentangan dengan pikiranku. Kau tentunya sudah tahu bahwa si Kliwon jauh lebih cerdik daripada si Belang. Tetapi, mengapa kau mengatakan yang sebaliknya? Sekarang sudah jelas kata mana bahwa kau ini buta dan juga tolol. Bahwa kudamu itu berkaki pendek. Betul. Ya, kenapa kau berjerit-jerit? Mengapa kau berbicara omong kosong? Ini membuat aku marah. Sudah masanya kudamu itu harus ditembak mati. Tapi, coba kau bandingkan dengan si Kliwon. Maaf, aku tidak bisa meluruskan soal ini. Hatiku berdebar-debar. Aku sudah berpengalaman bahwa laki-laki yang sering ngomong besar tentang perburuan tidak mengetahui soal itu. Nona, ku minta agar kau jangan berbicara. Kepalaku ini akan pecah. Diamlah. Aku tidak akan diam sebelum kau mengakui bahwa si Kliwon seharusnya lebih baik daripada si Belang. Saya bukan lebih jelek. Bersatan dengan si Kliwon. Kepalaku, mataku, aduh, hatiku. Kudamu yang bodoh tidak perlukan kalimat setan. Tidak boleh dianggap mati saja. Aduh, hatiku pasti hancur Ih, ini. sekarang apa lagi kan? Ada apa lagi dengan kalian? Mengapa ribut-ribut? Ih,
Pak Rukmana, saya hanya meminta jawaban atas pertanyaanku. Apakah si Kliwon itu berkaki pendek atau tidak? Iya atau tidak? Mengapa kalau iya? Mengapa kalau tidak? Itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada lagi kuda yang baik di seluruh daerah kita ini. Tapi kuda sebelah lebih baik dari kuda si Kliwon, bukan? Jangan buru-buru. Si Belang memang mempunyai sifat yang baik. Ia kuda yang tahu adat, kaki yang kuat, cukup gemuk, dan seterusnya. Tapi kau ingin tahu, Bos? Si Belang hidungnya berbentuk bola. Hatiku berdebar-debar. Mari kita tinjau fakta-faktanya. Kalau kau insaf, di rumah Wak Mansur, kuda Raden Martaswanda dikalahkan oleh si Belang. Dan kuda bapak, si Kliwon, berada setengah kilo di belakang mereka. Bohong! Aku orang yang cepat marah, Bos. Dan Budita, kau hentikan perdebatan ini. Ia dilecek orang karena setiap orang iri melihat kuda orang lain. Misalkan saja kau menemukan bahwa kuda kami lebih baik daripada sebelah, pasti kau akan mengatakan ini, itu, dan seterusnya. Ingat itu, Bos. Akan ingat juga. Ingat juga. Apa yang kau ingat? Berdebar. Kakiku sudah hilang perasaannya ini. Aku tidak bisa ini. Hatiku berdebar-debar. Itu kasihan dari seorang pemburu. Asalnya di rumah saja daripada terguncang-guncang di atas kuda. Kamu benar-benar pemburu, tak apalah. Jadi kau hanya ikut-ikutan bertengkar dan ikut campur orang lain. Kau seharusnya berbaring saja di ranjangmu dan minumlah obat kuat. Hatiku berdebar-debar. Dengan penyakit jantung itu lebih baik kau diam di rumah daripada terguncang-guncang. Kalau kau memang seorang pembunuh, tak apalah. Kau hanya ikutan campur tangan orang lain, bukan? Aku orang yang cepat marah, Gus. Dan meminta kau hentikan perkataan ini bahwa kau bukan seorang pembunuh. Dan kau, apakah juga seorang pemburu? Pak ikut hanya untuk korupsi dan menjilat gaji pembesar-pembesar. Aduh. Kau ikut orang yang berkomplot. Apa katamu, Gus? Aku orang yang berkomplot. Dia kau. Tukang komplot. Lihat. Tikus tua dan kenik. Kita darah. Dia kau. Goblok. Jadi setiap orang mengetahui bahwa istrimu dulu suka membeli kau. Aduh, kepalaku, mataku, pundakku, pasti mati. Dan setiap orang pun mengetahuinya juga bahwa kau suka menggoda bapak-bapak tetanggamu. Itu pasti hancur ini. Pundakku sudah licin. Mengapa pundakku ini? Aku pasti mati. Aku pasti mati. Kurang hawa, susah bernapas. Ayah mati. Mati. Ambilkan air minum apapun ambilkan. Iya. Bagus. Cepat mana? Minumlah, Gus. Iya, tidak mau minum. Gak khawatir, benar-benar telah mati. Ambilkan pistol, pisau. Aduh. Baiklah kau segera kawin, persetan dengan kalian. Dia menerima lamaran dan akan aku berikan anak kepadamu. Siapa? Siapa? Ratna, dia menerima lamaranmu. Iya. Dia kelaparanmu. Dapatlah tangannya, nak. Dan seterusnya terserah. Aku gembira. Ada apa sebenarnya ini? Aku mengerti. Hatiku berdebar-debar. Kepalaku pusing. Aku senang rasa yang manis. Aku juga senang harus bagus. Nah, selesai sudah sampai persoalan ini di dalam kepalaku.
Tapi sekarang harus kau akui, kau lebih bodoh daripada si Pelipa. Dia lebih cerdik, Ratna. Dia lebih cerdik. Lebih.